Halo Sobat Bima, di video kali ini ditemani saya Kak Mahdi, tutor matematika yang akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk pastikan nonton video ini sampai habis. Kita masuk soal yang pertama. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Pak Budi mendepositikan uangnya di bank sebesar 200 juta selama 3 tahun dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Jumlah keseluruhan bunga yang diterima Pak Budi selama 3 tahun adalah, jadi kita akan menghitung dulu seluruh uang Pak Budi selama 3 tahun ya. Kita menggunakan rumus, jadi di sini kita bisa tuliskan jumlah tabungan setelah N periode, gitu. Kita tuliskan itu adalah MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Ya, itu untuk bunga majemuk ya. Ini pangkatnya N. Di mana M0 itu adalah tabungan awal di sini. I itu adalah interest ya. Itu adalah persentase bunga. Persentase bunga per periode gitu ya. N-nya ini adalah lama ya periode menabung. Oke. Jadi di sini bahasanya adalah materi tentang bunga majemuk. Oke. Nah, jadi berarti di sini karena di sini sudah dijelaskan selama 3 tahun dan ini juga bunga majemuknya 10% per tahun. Jadi kita tuliskan saja. Jadi di sini adalah N-nya itu 3, I-nya itu berarti 10% atau 0,1. Berarti di sini juga M0-nya adalah 200 juta. Kita tuliskan seperti ini aja. Biar singkat, berarti M setelah 3 tahun adalah 200 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkatnya 3. Berarti M3 itu adalah 200 juta dikali 1,1 dipangkatkan 3. Yaitu 200 juta dikalikan 1,331 gitu ya. Jadi kalau kita kalikan di sini, kalau kalikan 2 kan berarti 266,1 juta. Nah, ini adalah keseluruhan uang dari Pak Budi setelah 3 tahun. Tapi yang ditanya itu kan seluruhan bunganya saja. Ya, berarti kita kurangi saja. Jadi kita kurangi, yaitu 266 ya, 266 juta 100.000 gitu. Dikurangi uang mula-mula kan berarti 200 juta gitu ya. Oh sorry ya, ini kalau kita hitung, kalau kalikan 2, ini kan 266,2 ya. Nah gitu. Oke. Jadi ini adalah 200.000. Kita kurangi 200 juta. Gitu. Kalau kita kurangi berarti 66.200.000. Jadi bunga ya yang didapat adalah 66 juta
200.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Di sini ada gambar segitiga siku-siku ya. Pada gambar di atas, lingkaran menyinggung ketiga sisi segitiga siku-siku ABC masing-masing di titik K, L, dan M. Diketahui AM sama dengan 5 cm dan jari-jari lingkaran 3 cm. Keliling segitiga adalah, nah jadi ini adalah bahasanya materi tentang bangun datar. Oke. Khususnya lingkaran dan segitiga. Karena di sini sudah diketahui segitiga siku-siku ABC, berarti dalam gambar tentunya siku-sikunya berarti di B di sini. Kemudian ada titik K, L, dan M, diketahui AM-nya 5. Ini dari A ke M 5, saya tuliskan ya 5 cm di sini. Oke. Dan jari-jarinya 3. Jadi kalau ada siku-siku, saya tarik garis ke tengah lingkaran. Ini ke tengah lingkaran gitu ya. Sebentar. Nah, ini. Kemudian ini adalah jari-jari. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, konsepnya setiap garis singgung itu kan menyinggung lingkaran. Setiap garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi ini udah pasti siku-siku. Ini jelas sudah pasti siku-siku. Ini juga jelas sudah pasti siku-siku. Kemudian konsep dari garis singgung itu dari satu titik itu akan sama panjang. Jadi ini akan sama panjang dengan ini gitu. Ya. Saya jelaskan ulang. Jadi ini akan sama panjang. Jadi AM akan sama panjang dengan AK. Lalu K ke B akan sama dengan B ke L gitu. Begitu juga dengan M ke C itu akan sama dengan L ke C. Nah, itu udah pasti sama. Karena di sini udah dijelaskan jari-jarinya adalah 3, jari lingkaran 3. Berarti ini juga 3. K ke B itu 3. Lalu A ke K itu 5. Nah, berarti A ke B udah jelas 8. Oke. B ke L itu sama dengan R kan? Jadi 3 juga di sini. Nah, anggap saja M ke C dan L ke C itu kita misalkan simbolnya di sini adalah X gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya itu kan keliling segitiga. Berarti tinggal kita mencari nilai X-nya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Berarti akan berlaku teorema Pitagoras gitu. Seperti ini. Ya, berarti dari A ke B 5 tambah 3 itu 8. Dari A ke C 5 tambah X. Dari B ke C berarti 3 tambah X. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kita menggunakan teorema Pitagoras. Ya, jadi kalau ada, saya ingatkan lagi untuk teorema Pitagoras, kalau di sini adalah B, di sini A, di sini C, maka akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadinya 8 kuadrat ditambah 3 tambah X dikuadratkan sama dengan 5 tambah X dikuadratkan. Gitu ya. 8 kuadrat itu 64 ditambah 3 tambah X dikuadratkan. Nah, ini kita menggunakan konsep aljabar. Jadi kalau ada A tambah B dikuadratkan, itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi 3 ditambah X dikuadratkan, itu artinya 3 kuadrat, itu langsung saja 9, ditambah 2AB, berarti 6X. Ditambah B kuadrat, berarti X kuadrat, gitu ya. Ini juga sama, 5 tambah X dikuadratkan, berarti 25 ditambah 10X ditambah X kuadrat. Ini kita bisa hilangkan, cancel, ya, X kuadrat sama X kuadrat itu habis. Kemudian
64 tambah 9 itu adalah 73. 25 ini minus 25 sama dengan 10x minus 6x. Gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti kalau 73 dikurang 25 itu adalah 48 sama dengan 10x dikurang 6x, 4x. Berarti 48 bagi 4 adalah 12. Jadi X-nya adalah 12 cm. Karena yang ditanya adalah keliling, berarti keliling segitiga, ya. Tentunya di sini yang dimaksud keliling segitiga ABC. Berarti kalau X-nya kita ganti 12, ya, maka di sini jadinya 5 tambah 12 itu 17, dan 3 tambah 12 itu 15. Berarti kelilingnya adalah 8 tambah 15 tambah 17. Jadi jawabannya adalah 40. Jadi pilihan jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 12 cm dan θ adalah sudut antara bidang BDG dan ABCD. Nilai cos θ adalah, jadi ini adalah materi tentang bangun ruang, khususnya adalah kubus. Jadi kita gambarkan saja dulu yang pertama kubusnya seperti ini. Ya, nggak usah bagus-bagus, yang penting menggambarkan secara proporsional ya. ABCD EF GH di sini. Panjang rusuknya 12. Saya tuliskan di sini ya. Nah, BDG bisa kita gambarkan bidangnya, yaitu ini BD, ini G. Oke. Nah, ABCD kan bidang alas. Kita tarik aja ke AC. Dan perpotongan dengan BD, ini kita tarik ke sini. Ke G. Anggap aja ini titik O. Gitu. Maka yang dimaksud dengan θ-nya adalah yang ini. Nah, oke. Kita tahu bahwa untuk dari titik tengah ke G, ya, itu adalah, ya, dari OG itu adalah setengah A akar 6 ya, di mana A-nya itu 12. Ya, dari O ke G, O ke H itu. Berarti setengah kali 12 kali akar 6. Jadinya 6 akar 6. Itu dari O ke G. Oke. Kemudian kalau dari AC itu adalah A akar 2. Oke, berarti kalau dari O ke C itu berarti setengah A akar 2. Jadi O ke C setengah kali 12 akar 2. Jadinya 6 akar 2. Itu O ke C. Sehingga kalau kita mau menghitung cos θ, itu adalah sisi samping per hipotenusnya. Ya, yaitu cos θ-nya. Kenapa kita pakai segitiga ini, siku-siku? Jadi itu sebenarnya ada segitiga hayal gitu. Di sini titik O, di sini titik C, ini titik G. Θ-nya di sini. Nah, jadi ada segitiga siku-siku sebenarnya. Jadi sisi sampingnya adalah O ke C, hipotenusnya adalah O ke G. Cos θ-nya O ke C itulah 6 akar 2 per O ke G 6 akar 6. 6-nya bisa kita coret. Nah, ini kita bisa kalikan dengan sekawannya. Jadi cos θ sama dengan gitu ya.
ini sebenarnya bisa kita bagi juga. Kalau akar 6 dibagi akar 2 itu ini 1, ini akar 3. Karena akar 3 kali akar 2 kan akar 6. Baru kita rasionalkan. Itu kali akar 3 per akar 3. Jadinya 1/3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang keempat. Titik A min 3,6 ditranslasi oleh min 2,3, kemudian dirotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Bayangan titik A adalah, jadi di sini kalau ada titik awalnya min 3,6. Nah, ini adalah materi tentang transformasi geometri ya. Saya tulis aja di sini biar ingat. Jadi ini tentang materinya transformasi atau babnya ya, transformasi geometri. Itu kan ada translasi, ada rotasi, dilatasi, pencerminan dan sebagainya ya. Nah, di sini berarti kalau ditranslasi oleh min 2,3, jadi konsepnya gini, kalau ada X, Y ditranslasi dengan AB, itu tinggal ditambahkan saja X tambah A, Y-nya tambah B. Ya, itu formulanya. Jadi berarti ini titik A aksennya, berarti min 3 ditambah minus 2, 6 ditambah 3. Berarti A aksennya minus 5,9. Oke. Nah, setelah itu dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi konsepnya gini sebenarnya. Lebih mudah kalau kita tahu titiknya ya. Jadi di sini titik A aksennya min 5,9. Jadi ini minus 5. Ini 9. Berarti titiknya tuh di sini. Ini A aksen. Min 5,9. Titik 0,0 itu di sini. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita tarik dari titik A aksen ke 0,0, ya. Di sini. Ada ya. Saya ulangi. Ini kita gambarkan kayak seperti ini. Gambarnya di sini. Oke. Nah, artinya dirotasilah 90 derajat. Ya. Ini 90 derajat, kalau rotasi 90 derajat saja itu bukan ke kanan ya. Kalau untuk trigonometri kan arahnya ke sana. Ya, sudutnya, tetanya. Berarti diputarnya tuh sini. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Dan 90 derajat kita bikin aja nih 90 gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini udah pasti 90 derajat, dan kalau kita hubungkan di sini udah pasti ini adalah minus 5, ini minus 9 angkanya. Berarti titiknya A2 aksen itu minus 9, minus 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah menemukan cara tercepatnya? Kalau teman-teman mau bahas soal TKA matematika lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi, pastikan follow Bimbingan Alumni, like and share ke teman kalian, karena kita akan bakal bahas di part selanjutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.